Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sutradi Permana, NIM T201910883 dari kelas PAI A2. Nah, di sini tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran terjemah Al-Quran dengan dosen pengampu Bapak Bahrul Munib SHI MPDI. Nah, di sini saya akan menjelaskan isi makalah saya yang berjudul metode manhaji. Nah, di sini saya ada beberapa referensi selain dari jurnal, ada juga dari buku seperti ini. Ini adalah buku karangan dari Bapak Arba'in Nurdin MPDI, dosen Fakultas Tarbiyah Unhas Jember. Nah, langsung saja simak pembahasannya. Nah, di sini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan terjemah Al-Quran. Nah, pengertian terjemah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwasannya terjemah itu merupakan menyalin atau memindahkan bahasa satu ke bahasa lainnya, salinan bahasa alih bahasa dari satu bahasa lain. Hasil penerjemahan ini mengalih bahasakan juru terjemah. Menurut Konita, ahli terjemah adalah menyalin atau memindahkan suatu bahasa ke bahasa lain. Menerjemahkan secara umum adalah memindahkan gagasan atau ide pikiran dalam suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Yang kedua itu pengertian Al-Quran. Nah, menurut bahasa kan Al-Quran itu diambil dari kata qira'atan yang artinya sesuatu yang dibaca. Nah, arti ini memiliki makna anjuran kepada setiap umat Islam untuk membaca Al-Quran dengan bentuk masdar dari kata Al-Qur'an yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Nah, menurut Muhammad Quraisy Shihab mengupakan bahwasannya Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Al-Quran merupakan salah satu pilihan Allah yang tepat karena tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulisan sekitar 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran. Nah, Al-Quran juga mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan lain dalam satu ucapan yang tersusun rapi. Yang kedua yaitu sejarah metode manhaj. Nah, metode manhaj ini ditemukan oleh Muhammad Anas Adnan. Beliau lahir di desa Blimbing, Kabupaten Lamongan pada tanggal 8 Maret 1946. Profesinya yaitu sebagai dosen bahasa Arab, salah satu dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan Direktur Program Studi Al-Quran Metode Manhaji di Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Al-Quran, disingkat dengan PPQ. Nah, metode manhaji ini memberikan kemudahan bagi semua kalangan masyarakat untuk bisa memahami Al-Quran dengan beraneka jenjang. Adapun latar belakang menentukan metode ini karena beliau melihat adanya faktor di masyarakat yang beranggapan bahwa memahami makna dan terjemah Al-Quran ini sulit karena bahasa Arab itu memang sulit. Padahal bahasa Arab itu tidaklah sulit karena Al-Quran sudah menyebutkan dengan dua istilah yaitu Quran dan lisan. Alasan lain mengapa ditemukannya metode ini karena secara sosiologis banyak ditemukan anak-anak maupun orang dewasa mampu menghafal ayat-ayat suci Al-Quran dengan cepat. Selain itu juga
secara ideologis bahwa Al-Quran itu merupakan pedoman umat muslim dan mengarungi kehidupan dunia sehingga menjadi mudah bagi masyarakat muslim untuk memahami ayat Al-Quran. Nah, dua alasan ini menjadi penyemangat untuk mengembangkan metode cara memahami Al-Quran ini dengan menghilangkan berbagai anggapan serta argumen negatif tentang sulitnya bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Nah, metode manhaj ini dibagi menjadi 4 juz atau jilid dengan pengembangan ini disasarkan kepada urutan surah dalam Al-Quran. Juz atau jilid yang pertama itu diperlukan bagi tindakan dasar yang memiliki kompetensi dasar memahami arti kata-kata perubahannya. Juz atau jilid yang kedua itu ditunjukkan untuk tingkatan atas yang bertujuan agar peserta dapat mengenali susunan kalimat, sedangkan juz ketiga ini ditunjukkan untuk tingkatan atas yang bertujuan agar peserta dapat mengenali susunan kalimat. Nah, sedangkan juz yang keempat yaitu pada tingkatan tinggi, yaitu memiliki tujuan agar peserta dapat memiliki potensi ilmu balaghah secara aplikatif. Selanjutnya itu pengertian metode manhaji. Nah, metode manhaji itu dilihat dari secara etimologi, yaitu metode. Berasal dari kata method yang berarti suatu cara kerja yang sistematis digunakan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, jadi metode ini adalah cara umum untuk menyampaikan mata pelajaran kepada peserta didik atau mempraktekkan teori yang dipelajari dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, metode manhaj ini berasal dari kata nahaja yang haju, nahjan, nahujan yang artinya at-thoriq atau jalan. Metode strategi ini untuk mencapai pemahaman mengenai ayat-ayat dalam satu surah Al-Quran. Sedangkan pengertian metode manhaj ini merupakan perangkat teknik dalam memahami Al-Quran dengan cara praktis dan dapat dipelajari secara otodidak atau menggunakan buku gitu, belajar sendiri. Karena di dalam Al-Quran terdapat setiap ayat yang banyak mengeluarkan kata-kata dan arti yang menggiring setiap ayat dan juga dapat membantu menemukan artinya perkata secara mudah. Jadi, metode manhaj ini merupakan metode yang membantu untuk memahami Al-Quran secara bertahap dan struktur yang diawali dengan harus mengerti arti perkataan al-mufradat. Nah, selanjutnya yaitu tahapan-tahapan metode manhaj. Nah, Adnan menyebutkan ada 3 tahapan di dalam implementasi metode manhaj ini. Yang pertama yaitu persiapan. Nah, dalam persiapan itu meliputi jumlah peserta didik setiap kelas yaitu minimal 15. Peserta didik dibagi berdasarkan tingkat usia atau latar belakang pendidikannya. Yang ketiga, syarat pendidikan itu di atas usia 15 tahun. Yang keempat, setiap pekan 2 kali tatap muka pembelajaran dan setiap pembelajaran disiapkan alokasi waktu kurang lebih sekitar 90 menit. Yang kelima, setiap peserta didik membawa Al-Quran dan alat tulis lainnya. Nah, yang kedua itu landasan teori atau pendekatan. Nah, tahap kedua ini termasuk dalam ranah teori awal yang berpegang pada suatu pendekatan pembelajaran, yaitu pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan ini menjadi urgen karena peserta didik diajak lebih aktif untuk belajar memahami Al-Quran dengan metode manhaj ini, sehingga diharapkan di akhir pembelajaran peserta didik memahami Al-Quran dari kata demi kata, lalu satu ayat dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, sintaks atau metode manhaji. Nah, di sini manhaji ini ditemukan Adnan itu dibagi menjadi 3 langkah pembelajaran. Yang pertama, analitik atau langkah pertama ini dibagi menjadi 3 tahapan juga, yaitu ada tahapan membaca, yang kedua menerjemahkan
Dan yang ketiga yaitu memahami. Selanjutnya yaitu metode yang kedua itu sintrik atau langkah kedua ini merupakan kelanjutan proses pembelajaran pada tahap analitik, yaitu guru menjelaskan dan mengajak peserta didik untuk bisa memahami ada hubungan atau tidak terjemah dan makna antara ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, evaluasi. Langkah ketiga yaitu merupakan langkah penilaian proses pembelajaran terjemah Al-Quran dengan metode manhaj. Bentuk penilaiannya itu berupa tes lisan dan dilaksanakan baik sebelum dimulai pembelajaran ataupun setelah proses pembelajaran. Nah, metode manhaj ini memiliki ciri khusus dalam proses pembelajarannya, yaitu yang pertama itu enjoy dalam pembelajaran. Yang kedua, lebih fokus kepada terjemahan Quran. Dan yang ketiga, mengartikan dengan disebutkan domirnya pada kata domir. Yang keempat, menyeluruh. Artinya peserta didik itu dapat aktif dalam proses pembelajaran metode manhaj ini. Yang kelima, model pembelajarannya itu pakem, yaitu pembelajaran yang menekankan bahwa tidak ada perubahan dalam sumber metode manhaj ini. Yang keenam, terdapat persyaratan khusus untuk peserta didik, yaitu dapat membaca Al-Quran dengan lancar. Nah, selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan metode manhaj. Nah, kelebihannya itu dari segi metodenya. Nah, metode manhaj itu apa? Mengajak peserta didik untuk mempelajari langkah-langkah dalam memahami Al-Quran. Artinya itu apa? Secara menyeluruh dari awal telaten gitu metode manhaj ini. Yang kedua itu dari segi waktu belajarnya. Nah, metode manhaj ini materi yang ditempuh dengan waktu yang lebih efektif, yaitu sesuai. Yang ketiga dari segi kelembagaannya. Nah, metode manhaj ini membuka peluang bagi peserta didik yang belum pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren untuk bisa memahami dan mempelajari ayat suci Al-Quran dan bahasa Arabnya dengan cepat. Yang keempat, segi sistemnya, yaitu metode manhaj ini sistemnya dengan kelompok belajar 15 menit maksimal. Nah, dari segi pesertanya juga dari metode manhaj itu dibatasi minimal 15 tahun. Selebihnya itu dibolehkan. Yang keenam, segi waktu pelaksanaan pembelajaran. Yang ketujuh, sisi praktektisnya. Selanjutnya itu kekurangan dari metode manhaj. Kurangnya itu yang pertama itu metode manhaj ini tidak adanya alat bantu atau media pembelajaran dan hanya menyediakan sumber pembelajaran berupa buku panduan yang terdiri dari 4 juz dengan terdapat contoh pada setiap juz buku tersebut. Nah, yang kedua itu kurangnya itu metode manhaj ini kurang cocok atau kurang efektif dan tidak relevan untuk diajarkan kepada peserta didik di bawah usia 14 tahun. Karena menurut Muhammad Adnan Anas, memahami Al-Quran memang dipertunjukkan bagi peserta didik yang sudah remaja atau dewasa, dan peserta didik yang di bawah usia tersebut juga belum tentu mampu untuk memahami, tetapi setidaknya sudah bisa mengetahuinya saja. Yaitu selanjutnya itu manfaat dan tujuan. Nah, manfaatnya itu yang pertama dapat memberikan kekuatan dalam menjabarkan syiar agama Islam bila metode manhaj ini digunakan oleh umat Islam. Yang kedua, menumbuhkan aktivitas lembaga dalam merespon tantangan zaman bila lembaga tersebut mengimplementasikan metode manhaj dalam memahami Al-Quran. Yang ketiga itu meningkatkan pemahaman peserta didik kepada metode manhaj ini. Mereka gunakan dalam memahami makna dari ayat suci Al-Quran. Selain itu mereka juga bisa memahami lebih mendalam makna kandungan ayat Al-Quran dan bacaan-bacaan sholat.
Yang keempat yaitu membantu program pemerintah dalam meningkatkan potensi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi religius dan spiritual. Yang kelima, membentuk keluarga sakinah bila anggota dari keluarga tersebut mengerti dan mempelajari apa yang sudah ada di manhaj. Yang keenam, memberikan akses bagi masyarakat yang ingin belajar, memahami dan menerjemahkan ayat Al-Quran melalui metode manhaji ini. Yang ketujuh, memberikan nilai persatuan bagi sebagian jamaah yang belajar metode ini dan memahami isi kandungan ayat suci Al-Quran. Nah, adapun tujuannya, metode manhaj ini adalah sebagai alat bantu masyarakat muslim dalam memahami setiap ayat-ayat suci Al-Quran dengan benar dan sesuai maksud dan konteksnya. Metode manhaj ini juga dapat mengarungi berbagai kesulitan yang dialami masyarakat dalam memahami ayat Al-Quran. Nah, contoh metode manhaj ini, saya tidak banyak menjelaskan terkait contohnya karena berbentuk skema atau kolom-kolom gitu. Jadi saya akan sedikit jelaskan pada setiap jilidnya. Nah, pada jilid 1, metode manhaj ini peserta didik fokus pada palang kata-kata. Oleh karena itu, mulai surat Al-Fatihah hingga akhir juz pertama, mereka akan diajarkan untuk menghafal kosakata yang sudah disajikan dalam bentuk kolom-kolom di bawah. Diberikan atau makna kata tersebut atau apa kata tersebut itu dalam kata per kata itu diberikan makna. Yang kolom jilid 2 yaitu peserta didik difokuskan kepada memahami perubahan kata-katanya yang ada di dalam ayat suci Al-Quran. Nah, kata-kata baru di dalamnya tidak ada, sedangkan huruf ditemukan pada huruf dan isim jamid terdapat pada dalam isinya. Selanjutnya yaitu jilid yang ketiga. Nah, pada jilid ketiga ini peserta didik difokuskan kepada memahami susunan kalimat, diawali dengan mengenal dan memahami macam-macam karakter kata bahasa Arab yang memiliki karakter mabni atau tetap, dan juga mu'rab atau hakikatnya terakhir kata merubah. Selanjutnya peserta didik memahami jabatan kalimat seperti fi'il, fa'il, mubtada dan khobar. Nah, pada tahap terakhir dalam juz 3 ini, peserta didik diharapkan untuk bisa memahami susunan kalimat yang memiliki dua jenis, yaitu susunan kalimat atau jumlah fi'liyah dan susunan kalimat jumlah ismiyah. Singkatnya, jumlah fi'liyah itu berdasarkan fi'il dan fa'il. Kalau ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, selanjutnya yaitu jilid yang keempat. Nah, pada jilid yang keempat, peserta didik difokuskan kepada pemahaman dan mengerti gaya bahasa Al-Quran atau tidak bisa disebut dengan ilmu balaghah. Nah, ilmu ini secara garis besar dapat diklarifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ilmu ma'ani atau ilmu yang membahas tentang kesesuaian kalam. Yang kedua, ilmu bayan atau ilmu yang membahas tentang variasi kalam. Dan yang ketiga, ilmu badi atau ilmu yang membahas tentang keindahan alam. Nah, jika merasa kurang puas terkait contohnya, bisa langsung saja pesan buku seperti ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf.